banyak mentality disorder yang sekarang mulai naik ya. Apakah memang perkembangan zaman juga, efek daripada teknologi, kita nggak tahu juga. Kebanyakan orang itu insomnia itu karena dia over worrying memang. Over worry. Iya, jadi dia itu punya certain fear akan sesuatu, jadi dia pengen mengontrol sesuatu, dia pengen outcome atau hasilnya itu sesuai dengan yang dia inginkan. Mungkin dalam kualitas atau nggak waktu gitu kan. Jadi itu yang membuat dia jadi nggak nyaman, jadi nggak tenang. Welcome to our podcast. Let's sit in. Halo, kembali lagi bersama gua Joshua Indra sebagai host di sini, dan sebentar lagi kita akan membahas topik yang sangat menarik. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan buat teman-teman semua untuk subscribe YouTube GKDIO Official and find us at social media seperti TikTok, Instagram, Facebook dengan account yang sama, yaitu @GKDI Official. Nah, hari ini kita akan bahas tentang topik yang menarik ya. Tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, sangat banyak banget membahas tentang hal ini, yaitu anxiety and insomnia gitu ya. Tapi pastinya narasumber kali ini adalah narasumber yang sangat relevan ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi dia mengalami ini selama 10 tahun gitu ya. Dan ya tentunya kita fokus ke solusinya. Jadi bukan tentang cara pandang secara psikolog, karena beliau memang bukan secara official seorang psikolog, tapi kita akan bahas tentang pengalaman beliau gitu ya, keluar dari struggle yang seperti ini gitu ya. Jadi narasumber kita kali ini namanya Andre gitu ya. Jadi beliau sudah menikah dengan istrinya Angel dan mempunyai 2 orang anak gitu ya, yang masih balita, yang masih imut-imut dan lucu-lucu tentunya teman-teman gitu ya. Nah, beliau kuliah di School of Business and Commerce gitu ya, di Monash University, jurusan Economic Marketing. Sebelum memutuskan untuk menjadi pelayan gitu ya, Andre pernah bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi marketing manager. Jadi tentunya beliau adalah seseorang yang sangat intelek gitu ya. Dan tidak lupa juga bersama istrinya Angel namanya. Saat ini keduanya melayani di Single Ministry Jakarta Pusat sejak Januari 2020 kemarin. Oke, mungkin kita langsung panggilkan saja narasumber berikutnya. Halo Dre, bro, apa kabar? Jangan pakai beliau lah, gak enak. Beliau, gak boleh ya? Enggak, jangan lah. Kesannya dituakan banget ya? Bro aja. Bro iya. aja. Kita sumuran ceritanya. Oh iya benar, ceritanya ya. Ceritanya. Boleh. Oke, Bro Andre, kira-kira sekarang kesibukannya apa nih, Bro? Sekarang setelah masuk ke full time ministry, kita memang melayani di Single Pusat. Jadi itu ministry di mana orang-orang yang baru bekerja ya, lulus kampus bekerja sampai yang menikah belum punya anak, itu di ministry kita. Gitu. Di luar dari parenting, ya kita fokus sama membangun ministry kerajaan Tuhan. Wow, keren ya, anak muda gitu ya, tapi udah memikirkan hal-hal tentang kerajaan Tuhan, keren. Amin. Gitu ya. Tapi nggak lupa untuk topik kita hari ini ya, gue dengar topik kita hari ini kan seperti yang tadi gue bilang, anxiety and insomnia gitu ya. Dan gue dengar lu punya pengalaman tentang hal ini, bener ya? Iya, bener ya? Betul. Oke, kira-kira udah berapa lama Bro kira-kira mengalami hal itu? Tadi memang kurang lebih 10 tahun ya. Jadi dari tahun 2003-2004 itu gue pindah sekolah dari Jakarta ke Singapura. Pindah gitu sekolah. Ya. Ngerantau lah, kalau orang bilang ngerantau ya jadinya. Dan di situ anak kecil yang datang ke environment baru harus mandiri, gitu kan. Mulai mikirin banyak hal. Tiba-tiba dari situ gue rasa gue mulai susah tidur ya, insomnia-nya baru mulai dari sana. Sampai di tahun 2014. Gitu, dari 2004-2014 jadinya. Berarti itu berkaitan erat sama penyesuaian lo aja ya, sebenarnya beda environment gitu ya? Itu triggernya kayaknya ya, itu triggernya salah satunya. Tapi banyak banget yang merubah, dan gue rasa salah satunya juga personality gue cukup overthinker. Jadi memang suka planning, suka thinking, suka controlling ya mungkin juga ya. Jadi bagian-bagian itu yang membuat gue juga lebih ke expose lagi tuh di saat itu. Oke, karena lu pengen ngontrol semuanya gitu ya kesannya ya. Oke, tapi tadi gue dengar lu lu bisa overcome itu tahun 2014. Oke, tapi setelah itu lu masih ada kambuh-kambuh gak Bro? Maksudnya masih ada kambuh gak insomnia itu?
Insomnia nggak pernah kambuh lagi ya setelah itu ya. Cuman kalau di saat lagi minum kopi. Oh gitu. Ya kalau kebanyakan minum kopi, kalau minum kopinya salah ya itu kadang-kadang nggak bisa tidur. Tapi bukan insomnia namanya ya. Itu kayak semua orang gitu semua ya. orang kayak gitu ya. Oke. Tapi berarti udah basically sembuh total ya berarti sekarang ya. Puji Tuhan sembuh total. Keren. Puji Tapi Tuhan sembuh total. pengen banget denger lebih dalam ya soal ini. Tapi mungkin sebelum itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih gitu ya tentang anxiety and insomnia itu basically apa sih artinya dari anxiety dan insomnia itu? Sebenarnya insomnia ya, kalau insomnia itu sendiri, anxiety sebetulnya memang itu adalah kayak cara mekanismenya kita ya. Sebenarnya itu di mana badan kita mungkin blood pressure naik, ya kan, dia mulai biasa orang tuh ada kayak fight or flight itu di otak kita di depan gitu. Nah cuman fight atau flight? Oh, fight or ya kan? flight. Dia harus lawan atau kita kabur nih gitu ya. Tapi memang itu kayak alarmnya kita. Perasaan-perasaan itu keluar, hormon itu alarmnya kita. Nah di sisi lain insomnia itu bisa di-trigger efek daripada anxiety, ya kan? Tapi itu membuat orang jadi susah tidur atau mungkin nggak memiliki kualitas tidur yang baik, walaupun dia punya waktunya untuk tidur. Gitu ya. Jadi mungkin orang kayak terjaga semalaman gitu loh, ya kan? Itu yang mungkin bisa jadi definisi singkatnya insomnia. Orang yang kurang tidur. Gitu. Berarti basically insomnia itu adalah kayak efek dari awalnya si anxiety itu sendiri ya. Jadi core problemnya tuh si anxiety itu ya gitu ya. Ya, salah satu triggernya core anxiety ya. Tapi ini bukan harus dibedakan sama orang nonton bola dan bergadang ya. Ini bukan insomnia namanya itu. Bener. Itu disengaja. Ya, itu disengaja, itu beda. Gitu. Oke. Mungkin kalau dari bro sendiri ada nggak mungkin penjelasan secara mungkin yang lu dari research atau soal balik lagi insomnia anxiety itu sendiri gitu. Mungkin ada nggak? Kalau bukan research sih ya, tapi memang kalau dilihat sekarang ini menjadi something yang memang udah lebih umum gitu loh, orang-orang gitu loh. Sebenarnya nggak cuma insomnia sih, memang banyak mentality disorder yang sekarang mulai naik ya. Apakah memang perkembangan zaman juga, efek daripada teknologi kita nggak tahu juga, ya kan? Tapi dari generasi ke generasi kita lihat sekarang memang angkanya sebenarnya naik, untuk orang-orang yang memiliki problem ini gitu loh. Mulai terangkat ya, mungkin karena banyak public figure yang mengeskalasi istilah itu juga, jadi orang-orang lebih aware ya. Iya. Seperti itu ya kurang lebih. Iya. Dan juga ya kadang-kadang ada juga self diagnose ya. Makanya tadi sekali lagi insomnia itu sendiri ya jangan sampai di self diagnose juga gitu loh. Ya kan, bukan berarti kurang tidur sedikit insomnia gitu. Iya. Oke, tapi kalau misalnya kita telah lebih lanjut nih gitu ya. Biasanya gue banyak lihat, makanya tadi gue awal-awal bilang ya ini podcast tuh kebanyakan kayak buat anak muda. Ya orang-orang bilang Gen Z zaman sekarang gitu ya. Banyak yang ngalamin hal-hal ini gitu. Tapi menurut lu penyebabnya sendiri apa sih? Penyebab insomnia kalau by point gitu loh. Apa aja yang bisa nge-trigger orang insom gitu? Mungkin gue gak bisa share. Maksudnya secara holistik tadi kita udah bilang ya. Ini bukan psikolog, bukan expert atau apa gitu. Tapi kalau dari pengalaman gue, sudut pandang gue gitu. Kebanyakan orang itu insom itu karena dia over worrying memang. Over worrying. Iya, jadi dia itu punya certain fear akan sesuatu, jadi dia pengen mengontrol sesuatu, dia pengen outcome atau hasilnya itu sesuai dengan yang dia inginkan, mungkin dalam kualitas atau nggak waktu gitu kan. Jadi itu yang membuat dia jadi nggak nyaman, jadi nggak tenang gitu loh, berpikir terus dan akhirnya jadi susah tidur. Kebanyakan orang itu mau dia tutup mata gimana juga nggak bisa pulas ya istilahnya ya, karena pikir terus kayaknya otaknya gitu. Otaknya jalan ya kan? terus. Otaknya jalan terus. Tapi di luar dari itu mungkin ada hal-hal minor yang di luar daripada otak tadi ya, brain tadi itu adalah kalau gue lihat mungkin simply as pola dia bekerja, pola dia tidur apa. Itu yang juga bisa membuat dia sedikit punya kesulitan tidur. Tapi mungkin di sini memang perbedaannya. Ada yang bisa lebih gampang di fix dengan pola, ada juga yang memang harus ada perubahan mindsetnya juga sebenarnya kalau gue lihat. Gitu. Contoh dulu gue nge-gym, dan kalau gue nge-gym malam-malam itu membuat
kayak bukan adrenalin, tapi badannya tuh jadi semakin segar gitu loh. Ada beberapa temen gue dia minum pre-workout lagi, ada kafeinnya juga gitu. Ya kan, jadi akhirnya malam susah tidur, malam nggak bisa tidur, bangunnya siang, polanya udah mulai berubah, gitu. Nah itu bukan insomnia sebenarnya, beda lagi. Oke. Gitu. Itu lebih ke pola hidupnya aja yang beralih ya maksudnya. Iya, susah tidur atau jam tidurnya mundur itu bukan insomnia, gitu. Itu berbeda lagi. Oke. Interesting sih. Jadi basically kita mesti benar-benar mungkin konsultasi juga sama yang expert ya. Apakah ini memang benar insomnia atau apa nih? Atau jangan-jangan kita cuma permainan pikiran aja karena terlalu banyak tahu ya Dre. Iya. Zaman hari ini kita nggak bisa self-label kayak gitu ya. Kayak misalnya ada orang, tadi kan kita ngomong anxiety ya. Kadang orang bisa langsung loncat ke depression. Gitu loh. Dan dari anxiety ke depression ini aja tuh sebenarnya panjang lagi. Gitu loh ya kan. Dan depression itu tuh udah titik yang sebenarnya sangat akut. Ya, dimana memang orang udah ada kecenderungan mau suicidal atau apa gitu loh. Nah makanya hari ini kalau gue temukan saat kita ngobrol sama orang-orang gitu, ada yang bilang gue tuh depresi. Nah dia pakai terms depresi yang sebenarnya dia sedikit anxious, dia sedikit khawatiran orangnya gitu, tapi bukan depresi. Nah itu yang nggak boleh disalahgunakan sebenarnya gitu. Benar-benar. Ya penggunaan term aja itu. Penggunaan terms itu iya. Oke. Gitu. Nah mungkin closely related to anxiety ya. Jadi basically penyebabnya insomnia salah satunya anxiety itu sendiri gitu ya. Terus kalau misalnya tadi kan penyebab insom, ya kan. Nah tadi dulu udah mention beberapa sih memang gitu. Penyebab anxiety itu salah satunya over worry, bener kan. Cuma ada lagi nggak mungkin penyebab-penyebab yang orang mesti aware supaya dia tuh lebih kayak bisa prevent gitu loh. Supaya dia tuh nggak anxiety gitu. Mungkin expectation ya, managing expectation ya. Wah itu poin menarik juga sih. Kenapa? Poin menarik juga sih. Ya karena sekarang kayaknya stres itu muncul karena expectation sama realitinya kan gapnya terlalu besar. Ya kan kadang-kadang di generasi sekarang kayaknya orang mau cepet, mau instan. Dia orang mungkin ke-expose sama sosial media juga ya. Jadi dia ngelihat growth-nya orang lain, pertumbuhannya cepat. Dia nggak ngeliat struggle-nya, mungkin dia nggak ngeliat hal-hal yang proses yang orang butuhkan untuk bisa mencapai itu. Akhirnya itu bikin orang jadi nggak bisa manage stresnya mereka, ekspektasinya mereka, gitu ya. Dan itu yang tadi kan trigger ya. Ya itu bisa membuat triggernya itu bisa lari ke insomnia, ya kan. Nggak selalu larinya ke sana, tapi bisa ke sana, ya kan. Dan juga mungkin tadi beberapa pola hidup yang harus dijaga sebenarnya, rutinitas gitu kan. Hari ini kalau orang itu, gue punya anak ya, 2 orang anak ya, gitu. Kita dari kecil aja udah sleep train anak kita. Jadi sleep train tidurnya aja udah dalam koridor waktu yang memang teratur, gitu loh. Nah hari ini kalau kita nggak punya disiplin, hidup kita nggak teratur, ya kan akan susah juga pastinya gitu loh. Nah kadang-kadang anxiety itu kita wishful thinking ya, kita mau sesuatu tuh bagus. Tapi kita nggak disiplin, kita nggak teratur, ya hasilnya juga nggak akan di sana gitu. Dan akhirnya repeat cycle, orang jadi semakin stres lagi, gitu loh. Kadang-kadang memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu kalau menurut gue sih. Itu banyak banget poin yang kita sebenarnya bisa elaborate lebih jauh ya sebenarnya tadi ya. Maksudnya mungkin ini podcast bisa jadi sejam 2 jam nih gitu kan, karena interesting banget tuh tadi. Coba gue pegal juga nih kalau pas sejam 2 jam. Jangan. Cuma ya too much to digest juga gitu kan. Jadi ya basically tadi kalau lu mention ekspektasi itu sendiri ya, maksudnya kita bisa bahas luas banget ke sosial media, dampak sosial media segala macam itu yang bikin gue mikir gila ini bakal luas banget di podcast. Gitu kan. Cuma berarti tadi lu bilang anxiety itu kadang-kadang larinya tuh beda-beda ya, bisa ke insom, bisa ke yang lain juga gitu ya. Oke, tapi mungkin yang hari ini kita spesifik ke anxiety ke arah insom aja gitu. Nah, tapi gue pengen nanya karena kan mungkin lu kan udah melayani jemaat juga gitu ya sekarang full gitu ya, gila keren banget sih gitu. Tapi kenapa sih Tuhan menciptakan si anxiety itu sendiri dari menurut lu? Well, ya ini ya kadang-kadang kita hari ini nge-label perasaan. Ada perasaan bagus, ada perasaan yang buruk. Ya kan kadang-kadang kayak kalau orang senang itu bagus, kalau orang sedih, orang marah itu nggak bagus. Ya kan dan
Sebenarnya tapi Tuhan menciptakan perasaan-perasaan itu pasti sempurna ya, baik ya, Tuhan berikan itu semua ada ya. Kalau hari ini gue kehilangan orang yang terpenting dalam hidup gue dan gue nggak nangis, itu pasti aneh banget tuh bro. Aneh. Ya kan? Dan di saat gue hari ini ngelihat anak gue lagi mau dipatok sama ular gitu ya, apalagi ular kobra misalnya gitu kan, terus gue biasa-biasa aja nggak ada rasa anxious, itu pasti aneh banget, bahaya banget gitu. Bahaya. Ya kan? Nah, jadi Tuhan kasih kita itu tuh untuk jadi alarmnya kita sebenarnya, untuk aware akan ada hal-hal yang threat ya, yang tadi membahayakan gitu loh. Ya kan? Yang kita harus bisa fight or flight, kita harus bisa bikin countermeasure atau strategi kita apa nih jadinya gitu. Nah itu sebenarnya bagus gitu loh, untuk bantu kita, Tuhan kasih itu. Nah cuman kadarnya itu yang kadang-kadang orang gak bisa kontrol. Ini contoh ya, misalnya ada hari ini orang yang procrastinate. Ini bisa jadi another topik lagi nih, orang yang menunda-nunda. Ya kenapa orang menunda-nunda? Ya kan, bisa dikerjain hari ini, jadinya besok lagi, jadi besok lagi gitu. Itu justru kadar anxiety-nya tuh kecil banget gitu. Jadi pernah gak sih lo lihat ada orang yang harusnya nih ada kerjaan yang dimana lu udah ketar-ketir, temen lu nyantai aja gitu. Ada banget ya. Bisa besok, bisa nanti gitu. Karena justru gak anxious, sama sekali gak, kadar anxiousnya kecil banget gitu. Nah sedangkan on the other hand, ekstrem yang berikutnya ada orang yang kayaknya kok masalah kecil aja nih kayak besar banget buat dia gitu. Sedangkan gak bikin dia nyaman, gak bikin dia bisa tidur gitu ya. Contoh jadi sebenarnya Tuhan taruh itu buat bantu manusia, tinggal cara kita pakainya itu kayak gimana gitu. Jadinya kalau misalnya hari ini kita mungkin tahu nih, gue barusan medical check up ya, gue tahu ada hal-hal yang gue harus berubah nih polanya nih gitu. Ada yang hitam, ada yang merah ya. Yang merah kayak kolesterol apa gitu kan, jadi gue harus tahu nih, gue nggak boleh makan makanan-makanan yang membahayakan gue di kolesterol ini gitu. Nah itu alarm gitu. Oke, gue digest dulu nih teman-teman. Jadi lucu ya, maksudnya dari tadi kita kan ngomongin kebanyakan stigma orang tentang anxiety itu sendiri kan negatif, Dre, gitu kan. Iya. Cuma kan ya lucunya ya Tuhan tetap taruh itu dalam diri kita masing-masing gitu. Betul. Ya. Ya turns out ternyata ya ada fungsinya, asal pada kadarnya, intinya gitu kan ya. Ya. Contohnya tadi ya orang yang procrastinator ya. Iya. Gitu, dengan kadar anxiety yang sangat kecil ya. Gue juga beberapa ketemu sama orang-orang ini di mana field pekerjaan yang kalau mereka di kantoran itu bagus karena mereka ada deadline. Ada tanggung jawab. Di saat mereka masuk ke entrepreneurship ya, atau di mana mereka bosnya mereka sendiri, itu biasanya stuck tuh. Karena dorongan tuh harus datang dari diri sendiri. Dan kadar yang Tuhan berikan itu kalau misalnya tadi kecil banget di diri dia, nah itu gak ada yang dorong dia. Gitu loh. Dia harus didorong dari luar, bukan dari dalam. Itu contoh-contohnya. Memang makanya itu something yang sebenarnya beautiful, yang bagus yang Tuhan berikan untuk kita kalau kita kelola dengan baik. Oke. Itu menarik sih. Gue sebagai yang dulu pernah kerja tapi sekarang memang self-employed juga gitu, dan gue benar-benar ngalamin hal itu sih. Gitu. Cuma memang kita mesti cari hal-hal yang bisa bikin kita gelisah justru ya. Ya dong, ada goalnya, ada yang harus dicapai jadinya gitu. Iya benar, kalau enggak lose aja gitu. Ya. Oke, menarik. Nah, tadi kan gue juga dengar lo pasti lo ada pengalaman, Dre, gitu tentang si insom dan anxiety ini gitu. Nah, boleh nggak diceritain, Dre, sedikit, maksudnya tentang lo gimana dari awal mula sampai lo sembuh gitu ya. Maksudnya by chronologically ya. Chronologically gue itu di tahun 2003-2004 ya. Karena proses itu di saat gue pindah situ juga gue ada pre-study-nya dulu ya, preparation-nya lah untuk pergi ke sana. Jadi bokap nyokap gue kirim gue ke sana dengan harapan punya edukasi yang lebih bagus dong ya ngasih ke Singapura. Dan gue dulu dengan bahasa Inggris yang pas-pasan ya, ya mengiyakan tawaran itu, karena siapa sih anak kecil yang nggak mau gitu kan ngelihat wah sekolah di luar negeri nih kesempatan gitu. Tapi di situ gue belajar bahwa gue harus ngatur keuangan sendiri, gue harus tanggung jawab. Kalau gue sakit gue harus rawat diri sendiri gitu ya. Di tempat yang dimana culture-nya beda, bahasanya lain gitu. Jadi itu sangat besar
efeknya gitu. Dan di mana gue juga bukan hanya harus manage semua sendiri gitu ya. Gue juga orang Singapura tuh punya terms kiasu. Very kompetitif bro, satu sama lain. Jadi gue di sana juga melihat stress levelnya tinggi karena orang-orang itu sangat berkompetisi dengan satu sama lain. Gitu. Di situ gue mulai nggak bisa tidur. Jadi setiap malam di saat gue tidur, gue akan terjaga. Jadi nggak bisa pules, tutup mata, otak selalu bisa mikir, nggak pernah stop sampai akhirnya mungkin di pas udah bangun pagi, udah jamnya harus sekolah, baru gue mau nggak mau bangun gitu, ya kan. Tapi nggak dapat quality sleep, ya jadi gue akan ketiduran mungkin di tengah-tengah kelas, sering kali begitu, ya kan. Nah setelah gue pindah dari situ, gue pindah ke Malaysia, waktu itu insomnia tetap ada, ya kan. Udah ada pola yang sedikit membaik karena mulai ngerti ya. Mungkin agak dewasa juga ya mungkin ya. Jadi agak dewasa juga, tapi tetap nggak bisa tidur, tetap susah buat tidur waktu itu. Gitu. Dan di situ gue mulai kenal sama drugs, gitu ya. Karena tadi sekali lagi kan ada coping mekanisme ya. Ya kan. Dan makanya anxiety itu sendiri, kalau gue anxiety insom ke drugs. Ada orang lain anxiety langsung ke drugs atau ke stress reliever yang lain. Pelarian orang bisa beda-beda hari ini. Gitu, ada yang bisa larinya ke alkohol, ada yang larinya mungkin ke judi, ada yang ke makan, ya kan, bisa kemana-mana. Nah kalau gue secara pribadi waktu itu, gue punya teman-teman yang memang di crowd pemakai ya, drug user, gitu loh. Dan di situ gue ke expose sama drugs namanya marijuana, ya kan, salah satu substance itu yang bisa bikin orang relax, ya kan, tidur gitu. Dan di awal itu gue pakai itu hanya untuk tidur ya, karena memang gue nggak suka, itu cuma kegunaan untuk tidur aja gitu loh. Nah tapi setelah itu awalnya itu membuka ke berbagai hal, gitu. Dan akhirnya gue harus jadi ketergantungan ya, setiap gue mau tidur, gue jadi ketergantungan harus memakai substance, gitu. Itu sampai di tahun 2014 on and off. On and off sampai 2014. Tentunya di saat gue masuk ke dunia kerja, ada momen di mana di awal kerja tidur tuh lebih gampang karena capek. Tapi setelah badan gue mulai adjust lagi, mulai lebih susah, dan pressure kerjaan mulai masuk ya. Pressure kerjaan mulai masuk, mulai berbeda. Lifestyle pekerjaan juga berbeda. Kebetulan gue di awal di dunia consulting, di mana kita itu lembur sampai malam, dan kadang-kadang di saat kita lembur, kita masih bisa pergi minum-minum, lanjut kerja lagi gitu ya. Jadi lifestyle itu malah nggak sehat buat gue, gitu loh. Dan untuk gue bisa keep on going, gue consume more substance lagi, gitu sampai tahun 2014, gitu ya. Karena di sana gue rasa gue bukan, tadi kan sekali lagi, ini bukan masalah obat-obatan, ini masalah mindset. Gitu, mindset gue mulai berubah, gue mulai bisa lihat apa sih penyebab kecemasan ini, apa penyebab nggak bisa tidurnya ini gitu. Dan itu melalui belajar Alkitab itu yang membantu gue. Gitu. Oke, bentar nih. Tadi kan lo begitu apa yang bikin lo ke substance itu kan gara-gara lo sulit tidur, gitu. Cuma kan gue banyak dengar ada yang namanya sleeping pills. Betul. Kayak gitu-gitu. Tapi lo nggak ngelihat option itu, gitu. Waktu itu karena gue nggak, gimana ya, jujur, makanya gue sekali lagi ya, buat gue secara pribadi, mental disorder itu tuh negatif momoknya. Ya kan, hari ini orang nggak suka lihat itu. Ya, nggak usah minum obat deh, orang pergi counseling aja juga berasanya udah negatif. Iya. Jadi memang secara natural, gue nggak pernah larinya ke sana, gitu. Gue masih mau coba fight dengan cara gue sendiri fight. Cuma ini kebetulan aja karena pergaulan, ya kan. Jadi lu encounter. Jadi gue encounter itu pas gue cobain, kok oke juga nih, bisa buat gue tidur, gitu ya. Hari ini gue banyak ketemu orang-orang yang memang mereka itu clinical. Jadi mereka sendiri dapat diagnosis dari dokter, mereka dikasih obat yang bantu mereka untuk tenang buat tidur. Dan beberapa juga abusive pakai barang tersebut. Jadi sebenarnya memang rare cases menurut gua
barang itu atau substance itu sebenarnya bisa jadi solusi. Oke. Gitu loh. Malah lebih besar itu malah create problems lagi ke depan sebenarnya gitu. Mungkin ada ya yang sedikit orang yang benar-benar perlu itu. Tapi dari pengalaman gue sejauh ini ketemu banyak orang, lebih banyak justru orang jadinya abusive. Gitu. Ya kan? Oke. Dari anxiety, insomnia jadi ke drugs ya. Itu jadi agak kompleks nih masalahnya. Bener banget yang lo bilang, kebanyakan memang jadi create another problem, jadinya complicated banget nih gitu. Betul. Kan. Tapi tadi lo ada mention tentang Bible study itu ya. Ya. Gimana waktu itu gimana jadinya? Tapi itu salah satu trigger yang bikin lu stop juga kan? Maksudnya stop. Iya. Oke. Jadi kalau gue lihat gini, makanya gue mencoba untuk ngelihat secara struktural ya. Okay. Dimana orang mau punya kontrol, orang overthink, ya orang mau kontrol proses, orang mau kontrol outcome, ya kan? Dan tadi itu yang membuat dia jadinya nggak tenang. Secara hormon itu bikinnya nggak bisa tidur. Ya kan, elevated heart rate, mungkin ada chemicals yang keluar yang bikin dia nggak bisa tidur. Di luar daripada itu, supaya dia nge-balance atau dia bisa tidur, dia jadinya abuse substance. Ya kan, cuma kan balik lagi kepada mindsetnya dia sebenarnya, gitu loh. Cara dia melihat ekspektasi, cara dia melihat stress managementnya itu gimana gitu. Nah gue dulu tuh orangnya overthinking ya, jadi gue berasa selalu ada cara terbaik untuk melakukan sesuatu, gitu loh. Makanya gue akan tinker sama prosesnya, gue akan coba mikirin gimana cara gue mengontrol setiap outcome gitu ya, possibility-nya apa aja, probability-nya apa aja gitu. Jadi gak bisa tidur gara-gara itu. Gitu loh. Nah di saat gue belajar Alkitab, bahkan sebelum gue belajar Alkitab sebenarnya ada satu diagram. Waktu itu gue ketemu di internet ya, sosial media gitu. Dan diagram flow chart yang simple banget tapi bikin gue tertarik gitu. Dia pertama tanya gini, do you have a problem in life? Punya masalah gak lu dalam hidup lu? Ya kan, dia bercabang. Yes and no. Ya kan, kalau no, cabangnya larinya ke why worry. Kenapa lu harus worry kalau lu gak punya problem? Oke. Berikutnya dia bilang, kalau misalnya yes you have a problem, can you do something about it? Lu bisa rubah itu gak? Cabang lagi yes and no. Ya kan? Kalau yes lu bisa lakukan, lu bisa punya solusinya. Kenapa worry? Ya kan? Berikutnya, kalau lu gak punya solusinya juga, why worry juga. Ujung-ujungnya semua ke why worry. Gitu. Nah itu bantu gue untuk mikir, oh iya ya memang ada hal-hal yang bagian yang gue bisa rubah, ada hal yang gue gak bisa rubah, ada yang gue bisa kontrol, ada yang gue gak bisa kontrol. Itu waktu itu bikin gue untuk lebih bisa nyantai. Maksudnya nyantai dikit adalah gue lebih, mungkin humble to a certain sense, gue merasa bahwa gue punya kapasitas nih sebagai manusia. Ada area di mana ini keterbatasan gue, di luar daripada ini gue nggak bisa lagi nih sebenarnya gitu. Nah cuma di saat gue belajar Alkitab, ya kan tadi gue bisa nerima fakta bahwa ada hal yang gue nggak bisa kontrol. Tapi yang gue nggak bisa kontrol ini kan gue nggak bisa kontrol, bro, bener nggak? Bisa membahayakan gue juga, bisa efeknya bisa negatif ke hidup gue. Nah itu juga masih bikin gue cemas. Karena siapa hari ini orang yang mau hidupnya kena dampak-dampak negatif? Gak ada orang gitu kan. Nah, makanya di saat gue Bible study, saat gue mulai buka beberapa firman, di-expose beberapa firman Tuhan, ya itu mulai bisa merubah cara pikir gue. Gitu. Kok bisa ketemu Bible study? Ketemu di mana tuh, Dre? Wah itu long story lagi, bro. Ini ada podcast lagi nih kalau misalnya. Ya ini ada podcast lagi. Tapi gue dulu itu ya, makanya Tuhan benar-benar snatch gue at the right time. Di saat gue lagi masa-masa tergelap gue, ya disitulah Tuhan mempertemukan gue dengan sekarang istri gue. Ya jadi diselamatkan waktu itu. Keren. Ya. Nah tapi memang mungkin buat sit inners ya namanya. Sit inners ya, orang-orang yang duduk untuk mendengarkan. Ada beberapa ayat yang sangat menginspirasi gue sebenarnya. Ya membantu gue untuk waktu itu bisa lihat cara pola pikir yang tadi, yang di diagram tadi itu membantu gue gitu loh. Yang pertama di Matius 6 ya. Di Matius 6 Tuhan bilang untuk jangan worry. Gitu. Jangan khawatir, don't be anxious gitu kan. Dan itu kalimat perintah. Gitu. Itu membuat gue tertarik. Kok Tuhan perintahkan sesuatu yang buat gue secara personal, apalagi ya
susah banget lakukan gitu loh. Ya kan? Jadi gue pengen tahu apa sih yang Tuhan maksud, kenapa Tuhan perintahkan hal ini. Gitu. Mungkin buat seed inners yang ini nanti kalau lihat Matius 6 ya bisa lihat gitu ya di sana. Satu phrase yang menarik adalah Tuhan bilang gini, siapa yang bisa dengan kekhawatirannya menambah satu hasrat dalam hidupnya. Gitu. Gue mikir oke, bener nih ini sama nih kayak tadi nih, dengan worry-nya gue gak bisa kontrol, gue gak bisa nambahin hidup gue. Hari ini siapa kita yang bisa nambahin tingginya kita, tinggi badannya kita? Gak bisa dong. Gak bisa ya. Gue hari ini banyak loh ketemu orang yang pakai sepatu bikin lebih tinggi, cowok lagi kan? Coba minum obat, apa gravitasi nggak bisa. Gitu. Apalagi kalau tinggi badan kita aja nggak bisa tambahin, apalagi umurnya kita. Banyak hal yang kita nggak bisa tambahkan sendiri dengan kekhawatirannya kita. Bukannya jadi solusi tadi ya, malah create more problems. Ya kan? Dan apa? Di saat gue baca Matius itu dibilang semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah. Katakan sedangkan Bapamu di surga tahu kamu butuhkan semuanya itu. Itu yang membuat gue jadi mengenal bahwa bagian yang gue nggak bisa kontrol, berarti ada di tangan Sang Pencipta yang bisa kontrol. Tapi yang gue bersyukur adalah gue belajar bahwa nature-nya Sang Penciptanya itu sendiri, gitu loh, bahwa dia a good God, Tuhan yang baik, yang memang mau mencukupkan gue dengan apa yang gue butuhkan, gitu loh. Jadi gue belajar untuk mungkin hari ini gak semua yang gue mau akan terjadi, tapi apa semua yang gue butuhkan bisa gue dapatkan melalui Tuhan. Gitu ya. Gue lihat di Roma 8 ayat 28 dibilang bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kita kebaikan. Ya kan? Tapi kalau kita bagi orang yang mengasihi dia, mau ikut rencananya dia. Gue mulai tes tuh. Ya kan? Kalau hari ini gue ikutin firman Tuhan, gue mau deket sama dia. Ya kan? Masa sih kalau gue kasih yang terbaik buat Tuhan, Tuhan gak kasih yang terbaik buat gue juga. Kalau gue sayang dia, masa dia gak sayang sama gue. Gue mulai praktekin firmannya gitu kan. Dan yang paling mind blowing juga buat gue adalah ayat lain di Matius 11 gitu ya, yang bicara bagaimana dibilang datanglah kepadaku orang-orang yang berbeban berat letih lesu, ya aku akan memberikan kepadamu kelegaan, jiwamu ketenangan. Gue mikir, lah ini kan yang gue butuhkan ya, gitu. Gue nggak pernah tenang jiwa gue nih, kayaknya nggak pernah lega gitu loh. Oh ini jawabannya nih gitu kan. Tapi yang lucu Tuhan bilang pikulah kuk ya kuk itu yang dipasang di sapi buat bajak sawah. Jadi gue bilang Tuhan kok aneh ya, kok buat gue tenang, gue malah harus mikul sesuatu. Bukannya bebannya gue berikan kepada Tuhan, kok gue malah pikul gitu loh. Nah di situ gue belajar, tapi hari ini di saat gue pakai kuk itu, gue jadi miliknya dia. Dia jadi master, gue yang di guide sama dia. Bukan lagi gue yang hari ini mau lakuin semua dengan cara gue, expect hasilnya tangan gue gitu. Situ gue mulai belajar. Sampai hari ini bahkan kenapa gue suka banget jadinya sama Alkitab sekarang. Dari orang yang gak pernah baca Alkitab. Karena gue tahu bahwa setiap aturan-aturan yang Tuhan berikan itu, kayak orang ngeliatnya itu beban ya. Sama kayak tadi orang ngeliat firman itu beban, kayak kuk. Ya kan? Tapi sebenarnya itu yang memberikan gue kelegaan. Kenapa? Karena Sang Pencipta bikin itu semua supaya hasilnya baik buat hidup gue, gitu loh, ya kan? Nah itu yang hari ini melalui banyak proses tersebut ya. Tadi ayat-ayat tadi juga direnungin terus menerus, ya kan? Coba dipraktekin, dijalanin. Gue bisa lihat bahwa memang ada ketenangan yang Tuhan berikan gitu, kelegaan itu sendiri, gitu. Wow, oke. Berarti dari perjalanan sebagai seorang ya dulu bisa dibilang sebagai pecandu ya, pecandu narkoba gitu ya, sampai lu encounter nggak cuma Bible tapi ternyata pasangan hidup lu sekarang gitu ya. Jadi banyak banget stase hidup lu yang luar biasa, tentunya pastinya luar biasa mengubahkan lo juga ya Dre ya. Betul. Pastinya ya. Dan dari cerita lo juga begitu Bible study banyak banget yang ya memang meet your needs pada saat itu gitu. Betul. Ya. Dan memang
Bible ini memang banyak nimbulin orang bisa ngeliat dari perspektif yang banyak sekali gitu ya. Seperti yang lu bilang tadi, yang pertama mungkin ada orang lihat, gila ini aturannya banyak banget sih. Suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Cuma di sisi lain kalau kita ngeliat dari perspektif yang berbeda kan, ya memang Tuhan ngejanjiin rasa damai, ya. Tuhan ngejanjiin guidance juga. Gitu kan, yang itu yang akhirnya perspektif itu yang lu tangkep dan akhirnya lu ngerasa lebih aman dan lebih bukan nyaman sih ya, lebih ada security ya di saat gue jalan bersama dia ya. Benar. Gue sekarang dengan gue punya anak, gue bisa lihat dengan sangat jelas sih gitu. Kalau gue bilang anak gue jangan lakukan sesuatu karena gue sayang sama dia, karena kalau dia lakukan itu kemungkinan besar menyakiti diri sendiri. Dan di saat anak gue percaya sama gue, di saat gue minta dia lakukan sesuatu, dia akan ikutin dengan senang gitu loh. Dan di saat dia tahu dia jalan sama papanya, dia aman, dia berasa aman gitu. Beda kalau misalnya coba deh kita tinggal anak kita sendirian di mana gitu. Dia akan cemas gitu. Nah gue hari ini berasa bahwa bukan hanya gue dekat dengan ayah gue, Tuhan, ya, tapi gue juga dengerin perintahnya dia. Gue dengan secure di saat Tuhan bilang, jangan lakukan ini. Lakukan ini gitu. Gue dengan sangat secure lakukan itu semua gitu. Dan jadi alasan gue untuk worry itu semakin lama semakin sedikit. Ya, kira-kira begitu. Jadi basically sekarang gue pengen nanya, how do you feel? Maksudnya begitu lu keluar dari si anxiety and insomnia ini dan sekarang lu jalan sama Tuhan, how do you feel? Enak banget bro. Enak banget. Enak banget. Dan gue berasa gue berubahnya itu tuh bukan cuman tadi dari quality sleep ya. Ini kan tahun ini kayaknya mau mark 10 tahun nih. Jadi dari 2003 ke 2014, ini 2014 mau masuk ke 2024 bentar lagi. 10 tahun versus 10 tahun gitu ya. Gue berasa wow, ini bisa lihat nih efeknya, perbedaannya gitu ya. Dari yang dulunya drug addict, sekarang melayani di gereja gitu kan, aneh banget ya rasanya gitu ya. Tapi gue berasa bahwa bukan cuman itu, tapi memang quality of life-nya juga berbeda. Nah, ini siapa yang orang yang enak hidup dengan worry, anxiety, ya kan? Itu aja bisa bikin orang sakit, ya kan? Bisa ngerusak hubungan, ya, paranoia apa semua bisa kayak gitu. Nah, dan gue belajar, apalagi di field gue sekarang ya, satu hal yang kita butuhkan tuh iman. Ya kan, iman itu kan lu istilahnya lu bisa punya faith akan sesuatu yang lu belum bisa lihat. Itu Ibrani 11 bilang begitu kan. Dan musuhnya itu apa? Anxiety tadi, fear itu. Gitu loh. Gue bersyukur kenapa beda banget? Karena hari ini gue jalani hidup gue itu bukannya gue stuck sama masa lalu, tapi gue bisa lihat future itu dengan bagus banget gitu loh. Dulu cara gue lihat future itu skeptical, jadi negatif banget, gitu. Sekarang gue ngelihat future itu tuh malah gue punya satu pengharapan, gitu. Gue tahu setiap harinya itu tuh gonna be a good day, a great day buat gue. Di saat ada masalah sekalipun, gue tahu karena ujung-ujungnya bakal ada happy endingnya nih, yang Tuhan lagi rencanakan dalam hidup gue. Bahkan seperti itu, gitu. Jadi gue excited sama hidup gue, beda sama dulu. Keren. Ya, nice. Dre, tapi kan lu kan basically udah keluar dari itu semua. Ada nggak kayak some slight possibility kalau lu akan kambuh gitu loh, si anxiety, insomnia ini? Gue rasa pasti ya. Maksud gue gini, baliknya ini yang gue jaga selalu secara pribadi adalah hubungan gue sama Tuhan. Ya kan, karena tadi kalau gue berasa selama hari ini gue dekat sama dia, ya kan, gak ada rasa anxious itu lagi. Kenapa? Gitu loh. Toh yang gue gak bisa kontrol, gue punya Tuhan yang kontrol. Gue lakukan firman-Nya dia sesuai. Tapi gue tahu bahwa kalau misalnya gue jauh sama Tuhan, apalagi yang ngejamin hal yang gue gak bisa kontrol tadi, gue yakin anxiety pasti bakal balik lagi. Gitu. Jadi selama gue mau walk in that path, di dalam jalannya dia itu yang akan jaga gue. Makanya itu yang gue pertahankan. Gitu loh. Karena itu yang menjaga gue. Gitu. Tapi gue rasa sih hari ini ya, di saat orang lose sense of security-nya itu, ya dia bisa balik lagi. Makanya di ayat tadi ya, di Matius 6, di saat sebelum Tuhan bilang do not worry,
Dia bilang lu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, either sama Tuhan atau sama Mamon. Kenapa? Soalnya di saat bukan Tuhan lagi yang jadi mengisi security-nya kita, ya kan? Hal yang lain itu fluktuatif, bro. Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu sama. Yeah. Gitu kan. He's faithful, dia sama, dan dia gak akan berubah. Tapi kalau gue taruh security gue sama hal yang bisa berubah, itu yang gue akan takut. Karena keadaan ekonomi kita bisa naik turun, stock market bisa naik turun. Yeah, yeah. Orang yang sayang kita bisa juga hari ini mungkin gak sayang sama kita. Ya kan? Tapi Tuhan itu gak akan pernah berubah. Jadi itu yang akan selalu jaga gue. Gitu. Nice. Oke, jadi basically yang bisa ngejaga lu adalah maksudnya apa yang lu jaga adalah spirituality lu juga ya, gitu ya. Hubungan lu sama Tuhan juga ya. Betul. Karena ya maksudnya yang awal-awal jadi solusi jalan keluar lu itu ya Tuhan itu sendiri, gitu kan. Iya. Jadi ya untuk ngejaga supaya nggak balik lagi ke ya lu sama Tuhan gimana. Betul. Gitu kan. Oke. Nah, kalau mungkin itu kan secara realm spiritual gitu kan. Oke, ya. Cuma kalau secara habit sendiri, kira-kira ada nggak habit yang daily yang kita mesti jaga gitu loh supaya mungkin kita kan masih hidup di tubuh jasmani ini gitu kan. Oh, tips-tipsnya kira-kira. Iya, mungkin ada tips nggak untuk supaya nggak kesana? Ya, kalau untuk orang-orang yang mungkin tadi kan ada secara mindset sama pola hidup ya. Yeah. Mungkin secara mindset sendiri kita juga harus banyak penerimaan ya, acceptance sama diri sendiri. Oke. Ya kan, jadi untuk tahu bahwa ada limitasinya kita, ada batasnya kita harus belajar untuk bisa konten, mencukupkan diri dengan hasil yang ada juga gitu ya. Yeah. Tapi di luar daripada itu mungkin memang ada kiat-kiat simple sih memang ya. Kayak contohnya ini untuk hidup bijak sebenarnya, wisely. Gitu kan. Tadi kita ada ngobrolin pola hidup yang gak benar itu karena keputusan-keputusan yang gak bijak. Ya contohnya kayak misalnya tidur gak teratur. Ya kan, tidur gak teratur, ya jelas aja itu membuat seseorang jadinya punya kesulitan tidur. Gitu, karena badan dia sendiri udah jadi gak benar. Ya kan, jadi ya paling pertama pasti bikin pola hidup yang rutin. Kita tahu kita tidurnya jam berapa, kita udah aim jam segini nih. Nah kadang orang perlu waktu untuk unwind. Ada waktunya beda-beda. Jadi ada orang yang pulang dia bisa mungkin habis mandi tidur. Ada yang butuh 1 jam 2 jam dulu me time ngapain gitu kan. Nah kadang kita juga harus tahu bahwa ada waktunya kadang-kadang gini deh. Kita taruh handphone gitu ya. Kita butuh 1 jam lagi buat tidur. Dan kadang-kadang ada yang taruh handphonenya dia pas udah tidur gitu butuh cuma 15 menit. Gitu. Nah kalau kita mau tidurnya by the time jam 12 misalnya gitu. Dan kita perlu 1 jam buat unwind. Jam 11 udah tutup handphone. Gitu. Udah mulai unwinding gitu loh. Kenapa? Karena sekalinya polanya berubah, nanti efeknya kemana-mana. Gitu ya kan. Karena kadang-kadang kita bisa gelisah karena kita gak bisa tidur. Jadi ada cycle juga, ngerti gak? Jadi waduh gue besok harus bangun jam 8 nih. Ya kan, jam 12 tapi gue baru taruh handphone. Gue bisa cemas juga, takut gak bangun. Tadinya harusnya kalau dia unwind 1 jam cukup, ya kan akhirnya malah jam 2, akhirnya jam berapa baru tidur. Gitu. Nah itu sebenarnya nggak bagus. Gitu kan. Di luar dari itu juga orang harus ngisi kegiatan. Kadang-kadang ada orang yang nggak capek. Kalau dia nggak capek, dia jadi nggak butuh tidur. Karena nggak butuh istilahnya jadi nggak butuh istirahat. Benar, energinya masih banyak. Iya gitu. Jadi kita harus ada olahraga rutin, harus ada hal-hal yang kita kerjakan di daily activity kita, yang memang membuat energi kita itu keluar juga. Gue punya anak bro hari ini yang kalau misalnya dia nggak main, energi nggak keluar, ya nggak bisa tidur. Gitu. Kebanyakan energinya gitu ya. Itu contoh-contoh ya. Bahkan tadi gue bilang di saat nge-gym. Gitu. Ada orang yang beraktivitas itu tuh malah di malam hari dia cari aktivitas yang membuat dia lebih seger. Gitu. Itu juga bahaya. Gitu kan. Nah makanya memang selain mindset, pola hidup, 2 hal ini nih yang kayaknya bisa jadi tips yang gampang ya, yang bisa praktikal orang lakukan terlebih dahulu sebelum dia mungkin cari professional help. Oke, nice. Ya,
Ya mungkin yang tadi si Andre share itu banyak habit-habit yang sebenarnya simple ya teman-teman ya. Cuma kadang-kadang kita yang kayak nggak bisa disiplin sebenarnya kayaknya ya sama ya kan tadi kalau kita mau punya daily habit yang rutin yang apa namanya yang saklek gitu kan ya kita mesti disiplin. Waktunya kita taruh handphone ya taruh handphone gitu. Waktunya kita merem ya kita merem gitu kan. Yeah. Ya, karena kalau misalnya kita pola tidur nggak bagus, besoknya kita nggak produktif gitu kan, ujung-ujungnya gitu. Jadi ya jadinya kesana insomnia dan lain-lain. Ya menarik sih, gitu. Oke, nah Dre, mungkin lu kan udah pelayanan nih, gitu ya pelayanan. Tentunya melayani jemaat, gitu ya. Tentunya gue yakin pasti ada aja orang yang mengalami hal serupa. Betul. Iya gak? Nah kira-kira pernah nggak ada pengalaman untuk gimana cara lu untuk bantu mereka? Gitu loh. Ya. Suggestion apa yang lo kasih buat mereka gitu? Ya, ini yang menarik ya, karena memang di saat gue ketemu beberapa orang yang mengalami hal yang sama, jadi ada banyak polanya juga sebetulnya. Oke. Dan ada beberapa yang mungkin nggak dalam tracknya gue, maksudnya kalau gue tadi itu kan dari anxiety, insom, larinya ke drugs. Itu ke drugs yang illegal drugs waktu itu. Oke. Ada beberapa yang larinya itu ke prescribed drugs, memang obat tidur, obat antidepresan gitu ya. Dan bisa ada dokumenter juga yang memang juga ngejelasin bahwa obat-obat ini sebenarnya malah menciptakan problem-problem lain. Ada. Gitu ya, karena kalau gue lihat dopamin levelnya orang naik, ya kan. Jadi di saat dia nggak pakai itu malah create more anxiety. Jadi ketergantungan. Dan ada juga tadi ya karena dia berasa enak nih, dia jadinya tambah lagi. Okay. Bahkan ada beberapa yang kasusnya jadi parah karena yang tadinya mereka butuh, ya kan, malah akhirnya jadi illegal karena mereka carinya abusive ya, carinya tempat lain dan tambah kacau lagi. Nah yang gue bersyukur adalah gue bukan profesional, gue bukannya psikolog profesional, gue bukannya kayak bisa prescribe drugs atau apa gitu, tapi karena pengalaman gue sendiri, gue tahu bahwa kadang-kadang it's not about itu semua, itu masalah tentang mindsetnya kita, ya kan. Jadi selama ini yang gue offer adalah bagaimana gue membantu mereka untuk melihat pola pikir daripada firman Tuhan tadi, gitu kan, melalui proses apa yang gue jalanin juga, gitu loh. Bantu mereka aware bahwa masalah-masalah ini sebenarnya underlying problemnya, akarnya itu bukan itu. Gitu. Dan puji Tuhan hari ini Tuhan juga mungkin kasih orang-orang ini ya dalam hidup gue untuk gue juga bisa share, bisa ngobrol gitu. Dan gue bisa lihat mereka bisa mulai punya perspektif yang berbeda akan itu. Di saat mereka punya Tuhan dalam hidup mereka, cara mereka lihat security mereka, cara mereka mau ngerubah pola hidupnya mereka, ya kan, based on firman Tuhan itu sendiri, itu ngebantu mereka. Gitu. Gue pernah ketemu orang yang dia bilang gini sama gue, wah, gue ngeliat firman Tuhan tuh bukan cuma Tuhan tuh bukan menyelamatkan gue, jiwa gue, ya kan, kepada nanti ya kematian atau kehidupan yang akan datang, tapi Tuhan menyelamatkan gue di sini juga, gitu loh. Dia bisa lihat, oh ya kalau gue hari ini gak disiplin, efeknya gini. Wah kalau gue nanti ngerokok, efeknya begini. Kalau gue overeating, jadi dia bisa lihat segala sesuatu tuh dari perspektif yang benar gitu. Dan makanya kadang-kadang ada orang yang di-prescribe, orang yang kita rasa mungkin kita ketemu nih dapat prescribe drugs dari psikiatris gitu ya. Kita berasa oh ini udah harus begitulah, ya kan, nggak bisa dirubah lagi lah. Expert aja ngomong gitu kok, gitu loh. Tapi sometimes sebenarnya counseling itu yang ngebantu mereka, gitu. Coaching yang ngebantu mereka. Jadi bukannya mereka lari dengan immediate solution, ada proses yang lebih sulit yang mereka harus lewatin di awal. Tapi itu membantu mereka untuk bisa overcome malah secara tuntas. Gitu. Tadi ya balik lagi mungkin orang bilang kayak Christian counseling lah ya, mungkin caranya gitu ya dengan Alkitab tadi gitu. Iya. Gitu sih, Bro. Oke, memang seringkali orang maunya hasilnya cepet ya. Betul. Gitu. Bahkan kadang-kadang gue ya no offense, tapi kadang-kadang even expert pun kasih solusi yang mungkin sebenarnya nggak jadi benar-benar solusi gitu. Kayak tadi lu bilang kan, maksudnya kadang-kadang solusinya kan bukan drugs gitu. Ya.
gitu. Kebanyakan yang gue tahu ya, gue pernah ngobrol juga sama orang yang serupa gitu, mungkin bukan insomnia, bukan anxiety, tapi dia lebih ke moody, sampai yang dia tuh terganggu secara fokus segala macam. Ternyata dia cuma butuh didengar sebenarnya kadang-kadang gitu. Kayak gitu. Tapi lebih lagi apa yang kita lakukan adalah yang lu lakukan tentunya bukan cuma ngedenger, tapi kita pun kasih perspektif Bible itu sendiri yang mungkin bisa bantu dia lebih sustain. Iya, betul. Gitu, lebih jadi solusi yang sustain gitu ya, Dre. Yes. Mungkin untuk nge-balance out gini kali ya bro, karena kita berdua juga bukan expert ya. Benar. Sampai nanti orang yang dengar podcast kita ini malah mikirnya, jangan pergi ke expert gitu ya. Bukan itu juga sebenarnya. Tapi mungkin gini kali, kalau tadi ya, ada banyak industri, misalnya pharma industri atau apa gitu ya, akhirnya mendorong orang hari ini untuk gampang prescribe. Gitu ya, dengan era yang orang mau cepat. Gitu. Orangnya sendiri begitu, dokternya dapat insentif untuk nawarin itu gitu kan. Akhirnya malah create cycle. Di satu sisi kita juga jangan jadi orang yang bilang bahwa semua yang di industri itu pasti ada mainannya gitu. Iya, yang gitu juga gitu kan. Nah, hari ini makanya yang paling penting adalah kalau kita mau konsul ke orang, kita cari orang yang benar-benar kita bisa percaya, gitu loh. Orang yang memang passionate dalam fieldnya dia, gitu loh. Kalau gue hari ini ketemu dokter-dokter, orang-orang yang passionate sama fieldnya mereka ya, mereka mau kasih yang terbaik buat klien mereka juga, buat pasiennya mereka, ya kan. Gak akan easily mereka rekomendasi orang untuk lakukan itu, ya kan. Dan juga ada field of psychology kan, psikolog sama psikiater. Psikiater memang dari medicine. Kalau psikolog itu lebih banyak counseling, gitu ya. Nah jadinya mungkin even kalau bukannya larinya kepada Alkitab, mungkin gue akan rekomendasi orang ke psikolog dulu sebelum ke psikiatris, ya kan. Tapi tadi banyak orang self diagnose juga, ya kan, ngelihat bahwa kayaknya nih gue udah langsung harus lari ke psikolog nih atau ke psikiatris nih. Bahkan ada juga yang kayak gue dulu mungkin nggak mau cari bantuan, karena kalau larinya psikolog psikiatris rasanya apa? Kayaknya gue ntar dicap gangguan mental lagi nih gitu kan, jadinya ada ketakutan itu ya, walaupun zaman sekarang kayaknya lebih lumrah orang nyari itu gitu. Nah makanya tadi hari ini banyak mungkin kadang-kadang butuh orang yang bisa dengar, orang yang care, orang yang bisa kasih pandangan yang bijak, bisa coaching gitu loh. Nah itu semua yang gue temukan yang membantu gue hari ini untuk sembuh gitu. Oke, mungkin gini, tadi kan kita ngomongin tentang lu bilang certain point kayak gue gak bisa jadi solusi nih, gue akan refer dia ke psikolog segala macam bla bla. Nah, at what point, Dre? Maksudnya kasus yang seperti apa yang bikin lo ini kayaknya mesti ke ini nih. Kira-kira ada nggak symptoms atau yang lo bisa ukur? Oh ini kayaknya di luar kapasitas gue. Kira-kira gimana, Dre? Gini, kalau gue melihatnya ada beberapa hal ya. Satu, kalau orang itu mulai bertindak sesuatu yang gak wajar. Gitu. Jadi gini, ada orang yang punya healthy fear, ada healthy concern, ada yang unhealthy. Ya kan? Unhealthy-nya tadi kadarnya itu adalah di saat dia ngelihat impact-nya gak besar dalam hidup dia, tapi itu bikin dia stres banget. Nah, banyak orang kalau dia itu cukup sehat, ya kan? Untuk dia dibedakan healthy fear sama yang unhealthy, dibantu manage itu tuh lebih gampang. Gak usah pakai Alkitab pun ya, dengan logikanya orang dia akan bisa lihat, oh yang ini sebenarnya iya ya, gue gak usah worry-worry banget ya gitu loh. Nah biasanya dengan kita ngobrol, kita coba buka pandangannya, itu akan kelihatan. Tapi kalau gue lihat kok ini hal yang gak signifikan, tapi memang beberapa hal gak signifikan, orang ini gak bisa overcome. Mau gimana pun mindsetnya gak bisa berubah nih. Gitu. Nah mungkin itu butuh professional help. Gitu ya. Yang kedua, kalau gue lihat misalnya tadi ya itu dia stuck. Ya mindset ini agak stuck dan sepertinya di cause by trauma atau apa. Hal-hal yang kayaknya nggak di simple conversation nggak bisa buka mindset dia gitu. Tapi yang kedua kalau udah ke self harm gitu loh. Kalau itu udah mulai membahayakan fisiknya dia gitu ya. Karena kan itu juga bagian dimana kita mau jaga dia dong. Betul. Bener ya, ada orang yang mungkin gak bisa tidur, akhirnya dia stresnya mau bunuh diri gitu ya. Atau gak mungkin juga ada orang yang akhirnya bener-bener ngeganggu
ritme kerjanya dia, membahayakan hidupnya dia, di jalan sering nabrak misalnya gitu kan. Ya gue juga pasti akan minta dia untuk refer ke orang-orang yang bisa bantu dia. Dan sekali lagi ya, drugs sometimes bukannya berarti kita tabu ya sama sekali. Prescribe ya, yang dokter kasih gitu ya. Kita nggak bisa self diagnose juga kalau kita bukan expert. Jadi ada beberapa orang yang harus functioning, misalnya dia bipolar, dia harus functioning dengan drugs. Ada yang begitu, gitu loh. Nah, cuman sekali lagi, kenapa kita ngobrol begini? Karena yang sebenarnya butuh kadang itu sangat rare, gitu loh. Yang malah ini benar-benar solusinya dia nih, itu sangat rare. Kebanyakan justru malah yang nggak butuh, ya kan? Sebenarnya nggak butuh. Self diagnose atau enggak juga tadi dia nyari yang gampang prescribe, malah create more problems ke depan. Gitu. Itu yang kita nggak mau dong untuk lihat dari orang-orang. Pasti. Gitu. Oke. Thank you ya Dre. Mungkin sebelum kita menutup nih ya, pastinya pengen tahu juga lu ada nggak pesan-pesan buat orang yang mungkin mengalami hal ini, mungkin sit inners mengalami hal yang serupa, ada nggak pesan? Dre? Ya, gue mungkin gimana ya? Tadi ya pas lu tanya ya, pernah nggak sih gue nggak bisa tidur ya? Ada momen di mana gue lagi kebanyakan ngopi, ya akhirnya gue nggak bisa tidur. Dan tadi ya karena gue sangat grateful, itu cuma bantu gue untuk lihat, wow, dulu 10 tahun yang lalu, selama 10 tahun gitu ya, gue kalau tidur itu tuh nggak bisa tidur dan itu nggak enak banget, menyiksa banget sebenarnya gitu. Dan gue nggak pernah minta bantuan. Ya jadi mungkin kalau gue hari ini mau share ke yang gak bisa tidur juga adalah coba cari bantuan. Gitu ya, karena ini gak sehat, gak bagus buat kita. Ya kan, masa depan kita gak bagus, fisik kita gak bagus. Banyak hal yang kalau kita mau gali itu gak akan bagus buat diri kita. Betul. Ya kan, cari orang yang bisa bantu kita. Coba mulai dengan cara kita manage ekspektasi kita dulu. Ya kan, kita coba rubah mindset kita cari orang, komunitas yang bisa bantu kita. Ya, dan kalau misalnya memang kita stuck gitu ya, dan kita merasa kita butuh professional help, it's okay juga. Tapi cari orang kita bisa percaya, gitu ya. Orang yang memang punya integritas, ya kan, yang dimana juga mungkin expert dalam fieldnya, bukan yang nggak expert, gitu ya. Kalau misalnya ada dokter praktek juga cari yang mungkin recommended, kita kenal secara personal atau enggak yang punya jam terbang atau praktek yang panjang, karena itu akan bantu kita gitu untuk lebih feel comfortable gitu ya. Hopefully ya dengan begitu ya kita bisa mulai cari solusinya gitu. Amen. Thank you banget Dre. Jadi basically kita pasti hari ini belajar banyak banget nih teman-teman gitu ya. Pastinya kita tentunya buat teman-teman yang ngalamin hal yang serupa gitu ya, kita udah lihat gitu ya, itu tentang mindset gitu ya. Kadang-kadang itu tentang mindset. Mostly case-nya tentang apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain gitu. Tapi itu pun juga jalan keluarnya bukan langsung ke prescribe drugs tadi ya gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Cuma ya kita mesti cari tahu lebih dalam lagi gitu. Apakah emang benar gitu. Apakah emang benar diagnosa itu memang benar dan itu harus diagnosa itu harus hadir dari orang-orang yang expert gitu loh. Nah tapi sebelum kita ke arah sana gitu ya. Nah kalau misalnya memang hari ini kita sama-sama ngalamin hal itu gitu ya. Nah mungkin bisa juga ya reach kita di beberapa account. Mungkin Instagram dan lain-lain gitu ya. Supaya kita bisa juga kenal Tuhan lebih dalam nih teman-teman gitu ya. Dan kita juga bisa belajar untuk berserah seperti yang tadi Andre juga share gitu ya. Untuk hal-hal yang kita gak bisa kontrol ya memang gak bisa dikontrol gitu. Dan kita harus punya yang peace itu tadi gitu ya. Dan kita bisa belajar Alkitab itu sendiri. Karena gimana kita mau kenal Tuhan kalau kita gak belajar itu ya dari firman Tuhan itu sendiri gitu ya. Nah linknya tentunya pasti ada di bawah ini gitu ya. Dan kalian bisa lihat dari sosial media kita gitu, di YouTube, di apalagi tadi, di TikTok, di Instagram gitu ya, dan lain-lain. Itu semua kalian bisa reach account-account itu gitu ya. Nah thank you juga buat Sit Inners yang sudah hadir, yang sudah nonton kita sampai sekarang gitu, sampai akhir. Thank you juga buat Andre sebagai narasumber hari ini ya.
pastinya mungkin kedepannya pasti masih banyak tema-tema yang luar biasa yang akan kita bahas di podcast ini. Gitu ya, mungkin kalau misalnya ada input dari teman-teman boleh ditaruh di kolom komen di bawah. Gitu ya, last but not least, kalau video ini membantu kamu, please like, subscribe, turn on notification gitu ya, supaya nggak ketinggalan update konten terbaru kita. Oke, share juga mungkin boleh buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang serupa gitu ya, buat share juga buat teman-teman sekitar kamu yang mungkin video ini bisa bantu kamu. Gitu ya. Thank you semua. See you in the next video. Bye-bye.